Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Terharu. Alena hanya diam saja. Matanya masih terus beratap Abian dan putra mereka yang terlihat sangat bahagia. Membuatnya merasa tidak menyesal atas keputusan yang telah diambilnya. Dengan memberikan kesempatan bagi keduanya untuk bertemu dan memperbaiki hubungan ayah dan anak tersebut. Tanpa disadari oleh Alena, Alana, dan Abian. Dari kejauhan, Sky menatap mereka dengan tatapan tak terbaca setelah melihat dengan jelas Alana dan Albi memang dua orang yang berbeda, meskipun keduanya memiliki wajah bagai pinang dibelah dua. Jadi, wanita itu benar-benar istrinya, gumam Sky dengan lirih, menatap pada wanita yang berdiri di samping Abian. Sial, kenapa aku selalu mencintai wanita yang telah bersuami? Iya, Sky menyadari wanita yang diinginkannya adalah wanita yang bernama Albi, bukan wanita yang bernama Alana yang pernah ditidurinya. Meskipun wajah mereka sama, namun keteduhan wajah Albi lah yang membuatnya ingin memiliki wanita tersebut. Karena jika memang dirinya mencintai Alana, maka sejak pertama kali mereka melakukan hubungan, pasti akan mengejar wanita tersebut. Tapi kenyataannya setelah bertahun-tahun lamanya, ia tidak pernah memikirkan Alana dan baru menginginkan wanita itu sejak bertemu dengan Albi. Bahkan hanya dengan wangi tubuh Albi bisa membuatnya begitu bergairah. Kehalusan kulit wanita itu saat bibirnya mengecup leher jenjang putih tersebut masih dapat ia rasakan sampai saat ini. Kenapa nasib percintaanku selalu gagal, umpatnya dalam hati. Berlalu dari tempat tersebut sembari memikirkan bagaimana caranya meminta maaf pada Albi karena sudah melecehkan wanita itu. Setelah melepas rasa rindu dengan putranya yang baru bisa dipeluk dan diciumnya, Abian pun berinisiatif untuk mengantar Alena yang ingin berkunjung ke pension utama. Awalnya Alena menolak, tapi pada akhirnya wanita itu mau menerima ajakannya. Saat Alena mengatakan tidak bisa mengantar Alena karena harus segera ke rumah sakit. Dan disinilah mereka berada, di dalam mobil dengan keheningan yang melanda karena keduanya saling diam, sibuk dengan segala pemikirannya masing-masing. Hanya ada suara Bian yang sesekali bertanya sesuatu pada Alena, atau mengajaknya berbicara yang membuat suasana di dalam mobil yang kaku menjadi sedikit hangat. Besok, apa boleh aku membawa putra kita ke kediaman Atmajaya? Tanya Abian pada akhirnya. Berinisiatif untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu. Alena menatap pada pria di sampingnya yang tengah fokus mengemudi. Bagaimana kabar ayah dan ibu? Bukan dia menjawab permintaan Abian, Alena justru balik bertanya saat teringat kedua mertuanya. Ya, meskipun dulu ia tidak terlalu dekat dengan kedua orang tua Abian, terutama ibu mertuanya, tapi tak dapat dipungkiri hati kecilnya merindukan mereka, terutama pada Tia, adik perempuan Abian yang memang dekat dengannya. Ibu dan Tia sehat, ucap Abian dengan lirih. Ayah, bagaimana kabarnya? Alena mengulangi pertanyaannya karena Abian hanya menjawab kabar ibu dan Tia. Entah mengapa perasaannya mulai tidak enak, apalagi saat mendengar suara Abian yang terdengar sedih. Ayah sudah tiada. Sudah tiada bagaimana? Apa maksudmu? Tanya Alena dengan jantung yang berdetak dengan cepat. Ia takut membayangkan apa yang ada di pikirannya saat ini menjadi nyata saat mendengar kata tiada. Lima bulan yang lalu ayah sudah kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Setelah berjuang melawan penyakit jantung yang dideritanya. Abian meneruskan perkataannya tanpa menatap Alena. Ia tidak ingin wanitanya melihat kesedihan yang tengah dirasakannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Abian bagaimana bisa? Bukankah dulu ayah tidak memiliki penyakit jantung? Tanya Alena dengan tak percaya.
Apalagi saat mengetahui ayah mertuanya itu sudah tiada. Karena selama ini dedinya yang notabene teman baik ayah Atmajaya tidak pernah memberitahu kabar duka tersebut. Abian yang ditanya hanya diam saja. Pandangannya lurus ke depan tanpa tahu harus menjawab apa. Abian, Alena menyentuh lengan suaminya saat pria itu diam saja. Sebenarnya ayah sudah lama memiliki penyakit jantung. Hanya saja beliau tidak pernah memberitahukan penyakitnya itu pada kami. Dan sakit yang dideritanya kambuh saat perusahaan Atmajaya dinyatakan kolaps. Dek. Alena lagi terkejut. Ia bahkan sampai tidak bisa berkata. Kata saat mengetahui penyebab ayah mertuanya meninggal. Aku turut berduka cita Abian. Maaf karena permasalahan kita, Alena tidak bisa meneruskan perkataannya. Hanya air mata yang menetes di kedua pipinya. Karena perasaan bersalah dengan apa yang menimpa ayah mertuanya. Melihat Alena yang menangis, Abian segera menepikan kendaraannya. Jangan menangis dan jangan meminta maaf. Kau tidak bersalah Alena. Tapi Abian, karena aku pergi dan B yang marah hingga membuat perusahaan Atmajaya bangkrut. Dan ayah, ya. Alena memang mengetahui kabar bangkrutnya perusahaan Atmajaya yang dilakukan Boy Arbeto dari Alex. Namun hanya sebatas kabar tersebut. Tentang kabar selanjutnya Alena tidak mengetahui apapun lagi tentang keluarga besar Atmajaya. Abian menggelengkan kepalanya. Sebenarnya perusahaan Atmajaya memang sedang tidak baik. Sebelum Boy Arbeto membuatnya kolaps. Itu sebabnya dengan mudah sepupumu itu membuat perusahaan Atmajaya bangkrut. Tapi yakinlah bukan karena itu ayah tiada. Tapi Abian, sebelum perusahaan Atmajaya kembali bangkit, dan aku yang berhasil membangun Gold. Keadaan ayah sudah sangat sehat. Apalagi saat mengetahui kau pergi dengan membawa keturunan Atmajaya. Ayah bahkan bersemangat menjalani hidup agar bisa bertemu dengan cucunya. Tapi yang di atas berkehendak lain. Ayah lebih dulu dipanggil tanpa sempat melihat cucunya. Abian menatap putranya yang duduk di pangkuan Alena dengan mata berkaca-kaca. Ia bahkan masih mengingat dengan jelas di saat terakhir ayahnya yang meminta agar dirinya bisa menemukan Alena dan hidup bahagia bersama istri dan anak mereka. Ayah menitipkan satu pesan untukmu. Dia meminta maaf karena dulu tidak bisa menjagamu sebagai menantunya. Ayah, Alena kembali menangis bahkan lebih keras, hingga membuat Bian bingung dan langsung memeluknya. Mommy kenapa menangis? Mom tidak apa sayang. Melihat Alena yang menangis pilu, dengan memberanikan diri Abian memeluk wanita dan putranya dengan rengkuhan yang erat. Aku ingin ke makam ayah, pinta Alena masih dengan tangisnya. Abian menganggukkan kepalanya. Dengan senang hati ia membawa istri dan putranya untuk bertemu dengan ayahnya. Walaupun tempat yang mereka tuju adalah tempat peristirahatan terakhir ayah Atmajaya. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, akhirnya mereka sampai di tempat pemakaman. Di sana Alena kembali menangis.
Dan Abian dengan sigap menenangkan sang istri juga putranya yang terlihat bingung dengan apa yang terjadi pada mominya. Setengah jam lamanya mereka berada di tempat pemakaman. Dan setelah selesai Alena meminta untuk diantar ke kediaman Atmajaya. Abian pun dengan penuh semangat mengantarkannya. Karena Ibu Ayuning dan Tia pasti akan bahagia jika bertemu dengan Alena dan Bian. Ibu Alena langsung berlari dan jatuh berlutut di pangkuan ibu mertuanya yang sedang duduk di ruang tengah. Ayuning yang semula bingung dengan apa yang terjadi. Karena tiba saja Alena berlutut di pangkuannya. Langsung tersenyum bahagia saat melihat Abian yang berjalan dengan menggendong seorang anak laki. Laki yang wajahnya begitu mirip dengan sang putra. Ayuning pun sadar jika wanita yang tengah menangis itu bukanlah Alana melainkan Alena. Menantu yang sudah sangat lama ia rindukan. Dan menantu yang telah disakitinya selama ini. Alena berdirilah. Ibu yang seharusnya meminta maaf bukan kau sayang. Ayuning memeluk menantunya dengan erat. Maafkan atas semua kesalahan ibu. Maaf karena sudah menyakitimu begitu dalam. Ya, Ayuning sadar kesalahan yang diperbuatnya dulu sangatlah fatal. Ia tidak pernah menganggap Alena menantunya. Bahkan selalu menyuruh putranya untuk bercerai dan menikah lagi dengan wanita pilihannya. Padahal Alena adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya dengan mendonorkan darah untuknya. Alena juga minta maaf Bu, Ayah Atmajaya. Ayuning menggelengkan kepala, mengusap air mata menantunya itu dengan perasaan bahagia bercampur rasa penyesalan yang teramat dalam saat teringat suaminya yang telah tiada. Ayah sudah beristirahat dengan tenang, Nak. Abian yang sejak tadi diam memperhatikan ibu dan istrinya yang saling berpelukan meminta maaf. Ikut terharu dan merasa bahagia dengan apa yang dilihatnya. Hanya satu penyesalan dalam hidupnya. Ia tidak bisa mempertemukan putranya dengan ayah Atmajaya yang telah tiada. Kak Alena, Tia yang sejak tadi ada di ruangan tersebut, dan ikut melihat apa yang terjadi. Langsung berhambur memeluk kakak iparnya yang sudah 3 tahun lamanya tidak berjumpa. Tia, Alena membalas pelukan adik iparnya. Sementara Ayuning berjalan menghampiri Abian yang tengah menggendong anak kecil yang sudah dapat dipastikan cucunya. Namanya Bian Atmajaya. Jelas Abian dengan bangga pada sang ibu. Cucuku. Ayuning kembali menangis sembari memeluk cucu laki. Laki yang sejak dulu ingin dilihatnya. Abian, Alena, dan Tia ikut menangis melihat bagaimana ibu Ayuning memeluk Bian dengan erat dengan kata maaf yang keluar dari wanita paruh baya tersebut. Hingga membuat suasana di kediaman Atmajaya begitu haru dengan tangis kebahagiaan. Di saat semua orang yang ada di dalamnya saling meminta maaf dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya masing-masing. Setelah pulang dari kediaman Atmajaya, Alena meminta Abian untuk mengantarnya ke mansion utama meskipun hari sudah larut malam. Bagaimana tidak pulang larut malam, kalau ibu mertuanya itu terus menahannya bahkan menyuruh ia dan Bian menginap.
Namun setelah ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Abian tidak sama seperti 3 tahun yang lalu, Ayuning pun mau tidak mau mengizinkan Alena pulang dengan satu syarat, yaitu harus sering berkunjung ke kediaman Atmajaya bersama Bian, dan Alena pun menyanggupi syarat tersebut. "Sebenarnya ada keperluan apa kau berkunjung ke mansion utama?" tanya Abian di sela menyetir kendaraannya. Ia sebenarnya ingin sekali melarang Alena pergi ke mansion tersebut, karena hari sudah larut malam, terlebih putranya yang terlihat kelelahan sampai tertidur di kursi belakang. Namun apalah daya, ia belum mempunyai hak untuk melarang apa yang ingin dilakukan wanitanya. "Aku ingin bertanya di mana keberadaan Alex, karena sejak kemarin pria itu seperti menghilang tanpa kabar berita." "Alex, maksudmu Alexander?" Alena menganggukkan kepalanya. "Kenapa tidak menghubunginya saja?" tanya Abian dengan tidak suka, melihat istrinya yang pergi ke mansion utama hanya untuk menanyakan kabar pria lain. "Kalau bisa, mungkin sejak kemarin aku sudah mengetahui kabarnya," sahut Alena dengan ketus. "Aku khawatir dengan keadaan Alex. Bian juga sejak kemarin menanyakan di mana keberadaan uncle-nya." "Uncle?" Ada rasa cemburu yang menyelimuti dada Abian saat mengetahui kedekatan Alex dengan putranya. Ya, Bian memanggil Alex dengan uncle. Abian terdiam sembari mengingat kembali apa yang diceritakan Alena saat di kediamannya tadi, bahwa wanita dan putranya selama 3 tahun ini ditemani dan dijaga oleh seorang pengawal pribadi bernama Alexander. Seharusnya ia bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada pria yang bernama Alex itu karena sudah menjaga istri dan putranya. Tapi entah mengapa hati dan pikirannya tidak sejalan. Yang ada di benaknya justru sebuah praduga. Apakah selama 3 tahun ini Alena pernah menjalin hubungan istimewa dengan pria itu? Namun secepat mungkin Abian mengenyahkan praduga tersebut, agar tidak ada pertengkaran jilid kesekian dengan wanitanya hanya karena rasa cemburu. "Kau yakin aku tidak perlu menunggumu?" tanya Abian setelah mereka sampai di mansion utama. "Ya, pulanglah, aku akan menginap di sini." Abian menatap bangunan mewah dan megah di hadapannya, lalu menatap sang putra yang dibawa masuk oleh pelayan. "Baiklah, aku pulang." Alena menganggukkan kepala, hendak masuk ke dalam mansion sebelum tangannya ditarik oleh Abian. Dan dalam sekejap pria yang masih berstatus sebagai suaminya itu mengecup dan menggigit kecil di lehernya. "Abian, apa yang kau lakukan?" sentak Alena dengan emosi karena tidak terima dengan apa yang dilakukan Abian. "Maaf atas kelancanganku, tapi aku tidak rela melihat bekas yang dibuat Sky," ucapnya lalu bergegas masuk ke dalam mobil sebelum wanitanya mengamuk. "Abian," Alena menatap mobil yang dikendarai suaminya yang semakin menjauh dari pandangan, sembari mengusap lehernya yang terasa perih. Bersambung.